Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak hari ini sehat semua? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita semua berdoa dulu. Sekarang Ibu minta kalian semua berdoa dalam hati masing-masing ya. Berdoa dimulai. Dah, selesai. Kita melanjutkan pelajaran hari ini. Ibu akan memantau dulu siapa ini yang tidak hadir. Hadir semua ini sudah? Hadir, Bu. Pada hari ini kita akan belajar tentang pantun di buku tema 4, sub tema 1, pembelajaran 1, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Sekarang Ibu akan menampilkan dulu pembelajarannya. Nah, tema 4, materi bahasa Indonesia KD 3.6, yaitu tentang pantun. Kita mempunyai tujuan pembelajaran pada hari ini dengan kegiatan mencari tahu tentang pantun. Siswa dapat menyebutkan bagian-bagian dan ciri-ciri pantun dengan tepat. Dengan kegiatan mencari tahu tentang pantun, siswa dapat membuat pantun dengan tema tertentu, lalu menunjukkan unsur-unsur pantun yang dibuat dengan benar. Dengan kegiatan mencari tahu tentang tangga nada, siswa dapat mengidentifikasi tangga nada dalam musik dengan benar. Sekarang kita akan melihat contoh pantun. Di sini Ibu sudah menampakkan contoh pantun, yaitu bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara. Rajin berolahraga, bela diri, badan kuat, hati gembira. Nah, anak-anak, ini adalah contoh pantun. Jadi, sebelum kita melihat pantun-pantun yang lain, sekarang kita lihat dulu pengertian pantun. Pantun adalah sebuah puisi Melayu asli yang terkait oleh beberapa aturan yang berlaku. Jadi pantun itu sebenarnya juga merupakan sebuah puisi. Puisi asli yang terkait oleh beberapa aturan. Jadi bukan sekedar kita membuat-buat aja, jadilah sebuah pantun, bukan. Tapi itu ada aturan-aturannya. Biasanya di dalam pantun terdapat pesan atau amanat dari sang pembuat pantun. Nah, jadi yang membuat pantun itu, orang yang ingin membuat pantun itu, biasanya di situ disisipkan amanat-amanat dari pantun tersebut. Sekarang kita akan lanjutkan ke ciri-ciri pantun. Jadi ciri-ciri pantun, satu bait terdiri dari 4 baris. Nah, berarti satu pantun itu ada 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Dari setiap baris dari pantun itu berisikan dari 8 sampai 10 suku kata. Berisi 1 dan 2, baris 1 dan 2 disebut sampiran. Baris 3 dan 4 disebut isi. Bersajak atau berirama AB. Nah, itu merupakan ciri-ciri pantun. Nah, sekarang kita akan melihat berdasarkan siklus kehidupan atau usia, pantun dibedakan menjadi 3. 1, ada pantun anak-anak, yaitu pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak, yang menggambarkan makna sukacita maupun duka cita. B, pantun orang muda, yaitu pantun mengenai kehidupan masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan, hubungan asmara dan rumah tangga, perasaan kasih sayang, iba, iri, dan nasib. Yang C, pantun orang tua, yaitu pantun mengenai orang tua, mengenai adat budaya, agama, dan nasihat.
Sampai di sini ada yang mau bertanya? Enggak ada, Bu. Ada, Bu. Alhamdulillah, berarti anak ibu udah pintar semua ya. Udah dibaca di rumah mungkin ya. Ya, Bu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke jenis pantun berdasarkan isinya. Pantun jenaka, pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Nah, jadi pantun yang berisikan hal-hal lucu yang menarik itu merupakan pantun jenaka. Contohnya, kucing bermain dengan tali, kera duduk membaca koran. Bagaimana hati tak geli, kepala botak suka sisiran. Nah, ini dia namanya pantun jenaka. Sekarang kita lihat pantun nasihat. Pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral berupa budi pekerti dan lainnya. Nah, jadi pantun nasihat itu pantun yang isinya mendidik, yang isinya tentang nasihat moral atau budi pekerti. Contohnya, pagi-pagi berolahraga, keliling kampung Bukit Tinggi. Sebelum belajar harus berdoa supaya kita berilmu tinggi. Nah, itu merupakan contoh pantun nasihat. Sekarang ketiga, ada pantun teka-teki. Pantun yang berisikan teka-teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk membalas atau menjawab pantun teka-teki tersebut. Contohnya, pergi ke kebun panen kentang, pulangnya membeli putu. Punya daun tak punya batang, coba tebak apakah itu. Nah, itu namanya pantun. Apa tadi Ibu bilang? Pantun teka-teki. Ya, itu pantun teka-teki. Pantun berarti yang berisikan teka-teki yang bisa dijawab dengan pantun lainnya. Sekarang kita lihat pantun kiasan. Nah, pantun kiasan, pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat. Biasa digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Contoh, naik perahu dekat kemudi, betapa harumnya bunga selasi. Elok nian resminya padi, makin merunduk jika berisi. Nah, itu namanya pantun kiasan. Jadi isi dari pantun ini maksudnya kita makin berisi, makin punya ilmu, makin merunduk, makin tidak boleh sombong. Harus berbagi ilmu dengan orang lain. Nah, itu seumpama padi. Makin berisi, makin merunduk. Ya, makin merunduk. Sekarang kita akan melihat ke soal. Sebelum ini ada yang mau bertanya? Ya, Bu. Coba kita sekarang lihat soal. Soal ini kalian isi nanti di pertemuan berikutnya akan Ibu tanyakan. Sekarang coba lihat dulu soalnya. Mungkin bisa ditulis di bukunya, nanti besoknya pas pertemuan selanjutnya kalau Ibu tanya secara lisan bisa dijawab ya. Iya, Ya, Bu. Hikmah ada 2. Sebutkan ciri-ciri pantun dan satu lagi buatlah sebuah pantun dengan benar. Jadi membuat pantun dengan benar itu terserah kalian mau membuat pantun apa saja. Ibu tidak memprioritaskan pantunnya ya. Terserah pantun kalian belajar dengan rajin, dengan baik supaya nanti kalian bisa berhasil dengan pembelajaran ini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.